Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Marlina. Saya mahasiswi dari Institut Teknologi Sumatera, program studi Desain Komunikasi Visual. Di presentasi ini saya akan membahas beberapa pertanyaan dari materi manajemen. Yang pertama, apakah manajemen itu? Yang kedua, manajemen dibagi menjadi beberapa konsentrasi. Yang ketiga, di industri kreatif, apakah manajemen diperlukan? Yang keempat, unsur-unsur apa saja yang menjadi pendorong dalam keberhasilan sebuah manajemen perusahaan yang baik? Yang kelima, apa ciri perusahaan dengan manajemen yang baik? Yang keenam, apa standar manajemen perusahaan yang baik? 7. Sebutkan 2 contoh perusahaan dengan manajemen yang baik dan ceritakan bagaimana mereka membangunnya. Apa sih manajemen itu? Menurut para ahli yaitu Andre F. Sikula, menyatakan bahwa manajemen pada umumnya dikaitkan dengan kegiatan-kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, penempatan, pengarahan, pemotivasian, komunikasi, dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh setiap organisasi dengan tujuan untuk mengkoordinasikan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan sehingga akan dihasilkan suatu produk atau jasa secara efisien. Ada beberapa konsentrasi yang sangat penting dalam mengolah manajemen. Yang pertama, manajemen sumber daya manusia. Dikenal juga sebagai manajemen personalia. Bidang manajemen ini berkaitan dengan pengelolaan sumber daya manusia suatu perusahaan, perekrutan, pengembangan, dan peningkatan mutu. Hingga sistem gaji karyawan berada dalam ranah manajemen sumber daya manusia ini. Yang kedua, manajemen produksi. Manajemen ini menuntun kita untuk merencanakan sebuah desain, penyediaan bahan baku, mutu, jumlah, pengendalian, hingga pengawasan produksi. Yang ketiga, manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran yang berhubungan dengan riset pasar, strategi pemasaran, promosi, produk, analisis pasar, hingga analisis kompetitor. Di bidang manajemen ini, kita belajar tentang bagaimana mengenalkan produk ke masyarakat sehingga pendapatan perusahaan meningkat. Yang keempat, ada manajemen informasi. Informasi yang memadai merupakan salah satu faktor penting dalam setiap pengambilan keputusan perusahaan. Itulah sebabnya manajemen informasi harus memiliki interpersonal skill yang baik dalam berkomunikasi, menguasai bahasa asing, dan akrab dengan teknologi digital. Yang kelima, manajemen strategis adalah tentang penyusunan, penerapan, hingga evaluasi berbagai kegiatan perusahaan, perencanaan program hingga alokasi sumber daya manusianya, merupakan salah satu bidang ilmu yang cukup penting. Dalam industri kreatif, apakah manajemen sangat diperlukan? Sangat diperlukan. Sebagai contoh, di produksi industri kreatif, pemasaran membutuhkan manajemen pemasaran yang kuat. Sebab pemasaran yang kuat dibutuhkan banyak dari stakeholder pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta. Pemasaran ini butuh banyak promosi, akses jalan yang baik, dan kemudahan dalam administrasi. Manajemen kerap juga hubungan dengan permodalan dan keberadaan tenaga kerja yang saat ini harus dibina lebih kreatif. Selain itu, manajemen juga harus mampu menciptakan sebuah produk yang khas, menarik, dan unik dari produk lainnya. Itulah sebabnya di industri kreatif membutuhkan sebuah manajemen yang baik. Sebab kalau tidak ada, perusahaan yang dikelola tidak akan berjalan dengan baik. Selanjutnya, di dalam kesuksesan sebuah perusahaan, di dalamnya terdapat susunan manajemen yang sangat baik. Di antaranya ada MAN, atau sumber daya manusia. Unsur manajemen yang paling penting adalah sumber daya manusia. Manusia yang membuat perencanaan dan mereka yang melakukan proses untuk mencapai tujuan tersebut. Tanpa adanya sumber daya manusia, maka tidak ada proses kerja. Yang kedua, money atau uang. Perusahaan dalam menjalankan seluruh aktivitas sehari-harinya tidak akan bisa terlepas dari biaya. Dengan ketersediaan uang atau dana yang memadai, maka manajemen perusahaan akan lebih leluasa dalam melakukan sejumlah efisiensi untuk mencapai tujuan akhir perseroan, yaitu memperoleh laba yang maksimal. Pembelian bahan material atau bahan baku nilainya akan jauh lebih murah jika dilakukan dengan pembayaran tunai, begitu pula dengan jumlah atau kuantitinya. Semakin banyak maka akan semakin murah.
Yang ketiga, materials atau bahan baku. Ketersediaan bahan baku atau material sangat penting dalam proses produksi. Tanpa bahan baku, perusahaan manufaktur tidak bisa mengolah sesuatu untuk dijual. Dibutuhkan tenaga kerja atau ahli untuk mengolah bahan baku menjadi barang yang jadi atau setengah jadi. Sumber daya manusia dan bahan baku sangat berkaitan erat satu sama lain dan tidak bisa dipisahkan. Yang keempat ada machines atau peralatan mesin. Untuk mengolah bahan baku menjadi barang dibutuhkan seperangkat mesin dan peralatan kerja. Dengan adanya mesin, maka waktu yang dibutuhkan dalam proses produksi akan semakin cepat dan efisien. Sampai efisien, tingkat kesalahan manusia atau human error dapat diminimalisir, namun dibutuhkan sumber daya yang handal dan bahan baku yang berkualitas untuk memperoleh hasil yang maksimal. Yang kelima ada methods atau metode. Dalam menerapkan manajemen untuk mengelola sejumlah unsur-unsur di atas dibutuhkan suatu metode atau standar opsional prosedur yang baku. Setiap divisi di dalam perusahaan memiliki fungsi pokok, tugas atau job desk tersendiri dan masing-masing divisi tersebut saling berkaitan erat dalam menjalankan aktivitas perusahaan. Yang terakhir ada market atau pasar. Konsumen atau pasar merupakan elemen yang sangat penting. Agar dapat menguasai segmentasi pasar, pihak manajemen harus memiliki strategi yang pemasaran handal dan dapat bersaing dengan kompetitor market sejenis baik dari sisi harga, kualitas maupun kuantitas. Masing-masing elemen sangat penting dalam rangka penerapan fungsi manajemen untuk mencapai hasil yang maksimal dan efisiensi dalam aktivitas perusahaan. Selain itu, ada beberapa ciri dan standar perusahaan yang memiliki manajemen yang sangat baik, yaitu mampu berkomunikasi dengan baik, menciptakan kerjasama yang baik, memiliki inovasi dan daya kreativitas yang tinggi, mampu mengendalikan emosi yang baik, mempunyai kemampuan mengambil keputusan. Dan standar manajemen yang baik itu berisi panduan mengenai sistem manajemen mutu. Standar ini diterbitkan oleh Badan Standarisasi Dunia dinamakan ISO atau International Organization of Standardization. Ini bisa digunakan oleh berbagai organisasi atau perusahaan yang membutuhkan panduan untuk mencapai target kepuasan pelanggan dan meningkatkan efisiensi operasionalnya. Standar ini sangat membantu di dalam perusahaan dalam menyediakan infrastruktur, prosedur, proses, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk diterapkan. Standar ini membantu juga dalam organisasi untuk memonitor dan meningkatkan kinerja demi mendorong efisiensi, layanan pelanggan, dan keunggulan produk. Ada beberapa perusahaan dunia yang sangat baik dalam mengelola manajemennya, yaitu perusahaan Walt Disney dan Apple. Walt Disney merupakan perusahaan yang mempunyai karyawan yang lebih dari 195.000 orang. Ini dinilai memiliki sistem manajer HR yang terbaik karena terus mengedepankan inovasi di tubuh manajemen dan memiliki budaya kerja yang kuat mengakar meski anak perusahaan kian banyak dan lebar. Walt Disney yang dikenal sebagai Walter Elias Disney adalah seorang kartunis, ilustrator, dan produser kartun animasi. Ia adalah pionir film kartun animasi yang sudah eksis membuat film sejak tahun 1920-an. Nama Walt Disney akan selalu dikenal di seluruh dunia karena berkat ia, semua orang di dunia biasa bertemu dengan tokoh kartun seperti Mickey Mouse dan teman-temannya. Beberapa tahun setelahnya, ketika ia mengalami kebangkrutan saat membangun studionya dan hak patentnya diambil oleh teman-temannya di waktu itu, ia tidak menyerah dan berjanji pada diri sendiri jika ia akan menciptakan tokoh kartun yang lebih baik dari kartun-kartun lamanya dan akan membuatnya terkenal di seluruh dunia. Terciptalah Mickey Mouse ini yang merupakan versi barunya. Setelah itu, Walt Disney mulai memproduksi film animasi yang sebelumnya hitam putih menjadi berwarna yang dan masih langka di tahun 1930-an. Ia kemudian memiliki keinginan untuk membawa kartun-kartun ciptaannya tersebut ke dunia nyata di mana anak-anak kecil bisa bertemu langsung dengan tokoh idolanya. Ia menamai taman permainan tersebut Disneyland. Hingga saat ini, Disneyland masih menjadi salah satu taman bermain yang populer di dunia. Ada ratusan wahana dan permainan yang menghibur siapapun yang berkunjung ke sana. Tak hanya anak-anak kecil, tapi juga orang dewasa.
Meski perjuangannya tidak mudah dan bahkan harus diwarnai dengan kebangkutan, Walt Disney membuktikan bahwa apapun akan berbuah manis jika diperjuangkan dengan mudah, dengan sepenuh hati dan pantang menyerah. Di balik kesuksesan sebuah perusahaan Walt Disney tersebut, ada manajemen yang diatur dengan sangat baik, yaitu mereka mempekerjakan karyawan yang terampil. Disney menyatakan bahwa karyawan adalah jantung operasionalnya. Walt Disney World mempekerjakan berbagai profesi seperti insinyur, seniman, perawat, koki, operator, pertunjukan, dan sebagainya. Kunci pokok dalam strategi personalnya adalah bahwa Walt Disney World hanya mempekerjakan karyawan yang benar-benar terampil, memberi mereka training, dan meyakinkan mereka sebagai bagian dari Walt Disney World. Yang kedua ada sistem informasi. Sistem informasi merupakan hal yang sangat penting dan rumit bagi Walt Disney World. Dengan demikian, diperlukan jaringan untuk pertukaran informasi di semua ini kegiatan Walt Disney World. Strategi informasi yang diterapkan Walt Disney World yaitu selalu menyediakan informasi yang sangat bermanfaat bagi pengunjungnya. Yang ketiga ada fasilitas. Strategi pemasaran Walt Disney sangat sederhana, yaitu memberikan pengalaman yang mengesankan dan menyenangkan bagi pengunjung, sehingga menarik minat pengunjung untuk datang kembali. Untuk menerapkan strategi tersebut harus didukung dengan fasilitas yang memadai lingkungan Walt Disney World, yaitu hotel. Hotel Disney yang disediakan dengan maksud agar para pengunjung dapat memaksimalkan liburan dengan baik, tidak memikirkan hal-hal lain yang akan mengganggu kelancaran liburannya. Yang kedua, pengunjung dapat pergi dari bandara Orlando ke Walt Disney World dan tidak meninggalkannya sampai mereka akan pulang. Yang kedua ada perusahaan Apple. Apple adalah perusahaan dengan sistem manajemen HR terbaik. Perusahaan yang bergerak di bidang teknologi ini berhasil meraih predikat tersebut karena dinilai memiliki budaya kerja yang kuat serta disiplin. Fasilitas kantor yang amat memadai dengan dukungan berbagai tunjangan juga jadi tujuan banyak lulusan baru atau profesional muda untuk berkarir. Steve Jobs, seorang CEO perusahaan Apple Computer, ia juga telah sukses mempopulerkan sebuah konsep komputer untuk rumah tangga dengan produk bernama Apple II. Ia merupakan sosok inspiratif bagi siapa saja yang mau mendirikan perusahaan dan memiliki keyakinan serta tekad yang kuat untuk menggapai cita-citanya. Saat itu ketika ia masih berkuliah di Reed College, ia membutuhkan banyak biaya. Akhirnya ia berhenti kuliah di kampus tersebut. Saat itu ia mempelajari apa yang disebut dengan tipografi. Ia sangat suka dengan pelajaran tipografi walau pada saat itu ia sendiri tidak tahu manfaat apa dari pelajaran tersebut. Kisah suksesnya Steve Jobs sendiri dimulai dari ia menginjak umur 20 tahun. Ia bersama Steve Wozniak memulai membangun bisnis. Ia membangun serta mengembangkan Apple dari sebuah garasi mobil. Kemudian, 10 tahun berikutnya, Apple telah benar-benar menjadi perusahaan yang besar, bahkan memiliki aset hingga 2 miliar dolar, serta memiliki 4.000 karyawan. Pada waktu itu, Apple mengeluarkan produk bernama Macintosh atau Mac, merupakan produk komputer yang pertama yang menggunakan tipografi yang sangat bermacam-macam. Ketika Steve Jobs dipecat dari perusahaannya sendiri, ia membangun sebuah perusahaan baru yaitu Pixar dan Next. Apple kemudian membeli Next. Steve Jobs pun kemudian direkrut kembali. Saat ia kembali ke Apple, ia melihat peningkatan yang begitu luar biasa dari yang sebelumnya. Berbagai inovasi terus bermunculan seperti iPod, iPhone, iPad, di mana ketiganya merupakan perangkat komputer tablet yang pertama. Ia begitu mencintai pekerjaannya hingga saat ini. Steve Jobs sendiri memiliki struktur dan manajemen yang diatur dengan sangat baik, yaitu memilih sumber daya manusia yang tepat. Apple bukan perusahaan yang mempunyai banyak sumber daya manusia yang mumpuni. Oleh karena itu, sangat penting bagi mereka untuk memilih orang-orang yang benar tepat untuk bekerja pada suatu proyek tertentu. Bagi mereka, hal ini lebih penting dibandingkan dengan uang. Apple biasanya akan membentuk tim yang kecil untuk sebuah proyek. Misalnya ketika mereka hendak mempersiapkan peramban Safari untuk iPad, Apple hanya menunjuk 2 orang engineer untuk menuliskan kode-kodenya. Strategi dari Steve Jobs sendiri yang kedua adalah spesialisasi.
Para pegawai di Apple terkenal sangat mumpuni dalam bidangnya dan tidak pernah terekspos oleh hal lain di luar keahliannya. Spesialisasi seperti inilah yang sangat terasa dalam organisasi Apple. Semua urusan inventory adalah tanggung jawab Tim Cook, sang COO, yang membawahi supply chain management. Menurut Steve Jobs, dengan spesialisasi seperti inilah dia bisa mendapatkan orang-orang kelas dunia untuk setiap posisi di Apple. Seorang pegawai yang cemerlang di Apple bisa saja diundang untuk menghadiri sebuah rapat para eksekutif hanya agar dia bisa belajar tentang proses pengambilan sebuah keputusan. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah pengucapan kata ataupun kalimat, saya mohon maaf. Semoga materi yang saya sampaikan cukup bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.